Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri bagian refleksi. Jadi refleksi itu nama lainnya adalah pencerminan. Ya, jadi ketika kita bercermin, kita sedang melihat bayangan kita sendiri di cermin tersebut. Nah, ini kurang lebih sama dengan ketika kita bercermin ya, nanti yang dicerminkan adalah titik, garis ataupun kurva ya. Nah, yang pertama ada rumus refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu X berarti sumbu X yang dijadikan sebagai cerminnya mas guys, mbak guys. Begitu juga dengan sumbu Y, garis Y sama dengan X dan seterusnya. Jadi ini adalah cermin yang digunakan untuk merefleksikan titik A ya. Ada 7 rumus di sini, tetapi saya punya triknya agar kalian bisa menghafal dengan gampang. Nah, ini sebenarnya sepasang ya, mas guys, mbak guys. Ini refleksi terhadap sumbu X dan refleksi terhadap sumbu Y. Kita lihat ya perubahannya. Ketika sebuah titik atau titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah apa? Y-nya. Dari X, Y menjadi X, min Y atau negatif Y ya. Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah Y-nya. Kebalikannya, ketika sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Nah, jadi sepasang ini. Kemudian pasangan berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Kita lihat perubahannya. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita lihat perubahannya adalah ya koordinatnya dibalik ya. Jadi koordinatnya absis menjadi ordinat, ordinat menjadi absis. Perhatikan ini X, Y menjadi Y, X. Nah, yang berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, garis Y sama dengan min X tinggal dinegatifkan ya, sama dengan pencerminan sebelumnya Y, X tetapi dinegatifkan. Oke ya. Oke, sekarang pasangan yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B. Ada juga yang menuliskan pencerminan terhadap garis X sama dengan K atau Y sama dengan K. Sama aja ya, yang penting K ini adalah sebuah konstanta, atau ini A dan B ini adalah sebuah bilangan real ya. Jadi adalah sebuah bilangan bukan variabel. Maka perubahannya bisa kita lihat di sini. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka yang berubah adalah X-nya berubah menjadi 2A min X. Nah, maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka yang berubah Y-nya menjadi 2B min Y. Nah, kalau misalkan tadi ya menggunakan X sama dengan K, maka perubahannya adalah 2K min X, Y. Yang ini X, 2K min Y. Sama ya. Jadi perubahannya pada simbol untuk konstantanya saja. Nah, baru ini rumus yang terakhir ya. Jadi nggak berpasangan, sendirian. Jadi pusat koordinat ya, sumbu 0,0 atau O, titik O. Refleksi terhadap titik O. Ini perubahannya adalah ya X dan Y-nya tetap, cuma dia dinegatifkan. Jadi ada yang menyebutkan pusat koordinat, ada yang menyebutkan pangkal koordinat atau titik pusat ya, sama aja. Itu maksudnya adalah 0,0. Nah, misalkan ya, saya sudah punya koordinat kartesius di sini. Misalkan titik ini koordinatnya berapa? Oh iya, jangan yang ini ya, saya ulangi. Misalkan ini ya. Ini koordinatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ini koordinatnya adalah 4,2. Misalkan titik ini akan saya cerminkan terhadap sumbu X, berarti X ini sebagai cermin ya. Maka dia juga jarak terhadap sumbu X-nya adalah 2 ke bawah. 1, 2 di sini. Nah, gitu kan. Maka koordinatnya menjadi berapa? 4, min 2.
Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X yang berubah Y-nya. Ya, ini kan sesuai dengan rumus ini. Nih. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti cerminnya adalah yang vertikal ini. Berarti jaraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, jaraknya terhadap sumbu Y adalah 4 satuan, maka dia juga jaraknya 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4 ke sini. Ini koordinatnya adalah min 4,2. Nah, berarti yang berubah adalah X-nya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. Kita cocokkan di sini. Nah, ini cocok lagi. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Soal yang pertama adalah contoh soal tentang refleksi titik ya, Mas-mas guys, Mbak guys. A, tentukan refleksi titik A 3,-4 terhadap sumbu X. Masih ingat gak? Refleksi titik A terhadap sumbu X. Ya, refleksi terhadap sumbu X. M itu mirror ya, cermin. Jadi A aksennya sama dengan yang berubah apanya? Yang berubah adalah Y-nya. Berarti jadinya X, min Y. Otomatis kalau titik A-nya itu adalah 3,-4, maka berubah menjadi berapa? 3, min 4 ya. Jadi min jadinya plus. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, berikutnya nomor 2 atau yang B, tentukan refleksi titik A. Ini maksudnya adalah titik B ya. Refleksi titik B koordinatnya min 2, min 1 terhadap garis Y sama dengan min 2. Yang kedua, titik B X, Y dicerminkan terhadap garis apa itu Y sama dengan min 2. Jadinya gimana? Bayangan B. Yang berubah apanya? Kalau terhadap garis Y sama dengan min 2, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya menjadi 2 kali B ya, 2B min Y. Nah, di sini B-nya adalah min 2. Nah, jadi min 2 ini adalah nilai B. Kita tulis di bawahnya ya. Ya. B dalam kurung berapa ini? Min 2, min 1 ya. Dicerminkan terhadap sumbu garis ya. Garis Y sama dengan min 2 menjadi X-nya tetap ini X ya, berarti min 2, 2B. Nah, B-nya adalah min 2, jadinya 2 kali min 2 dikurangi Y. Nah, Y-nya adalah min 1. Nah, seperti ini ya, berarti B-nya min 2, 2 kali min 2 hasilnya min 4 ditambah 1. B dalam kurung min 2, min 3. Bayangan B adalah min 2, min 3. Yang ketiga, kita pindah ke sini ya. Refleksi, tentukan refleksi titik C min 1, min 2 terhadap garis X sama dengan 2 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini berarti 2 kali refleksi ya. Ya, 2 kali refleksi. Refleksi pertama ya, titik C-nya kita tulis min 1, min 2 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Maka C aksennya berarti 2A min X. Ya, 2A min X itu berarti 2 kali min 2 ya. Dikurangi min 1 atau plus 1. Ini kan min 1 ya. 2A min X. X-nya kan min 1, kemudian Y-nya masih utuh min 2. Nah, seperti ini. Maka C aksen 2 kali min 2 min 4 tambah 1 min 3, min 2. Ini adalah bayangan pertama. Nah, kemudian bayangan pertama ini akan kita refleksikan lagi terhadap Y sama dengan min X. Masih ingat? Masih ingat enggak? Ini ya, misalkan C aksennya saya ganti menjadi X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Maka bayangan dari C aksen atau C double aksennya adalah gimana? Min Y, min X. Nah, kalau misalkan C aksennya adalah min 3, min 2, maka bayangan terhadap Y sama dengan min X-nya adalah berapa? Jadi kita mengubah
min y min x nya itu dari bayangan terakhir, jangan dari titik asal ya. Ini kan pertama tadi sudah diubah menjadi bayangan c aksen. Nah ini yang dimasukkan ke sini itu adalah c aksennya, jangan titik c asalnya ya. Berarti min y kita ambil dari sini, min y jadinya nah 2 ya. Terus min x nya adalah min 3. Nah, jadinya 3. Jadi bayangan kedua dari titik C adalah 2,3 gitu mas guys mbak guys. Nah berikutnya adalah contoh refleksi kurva ya mas guys mbak guys. Ada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 4y plus 4 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x. Tentukan hasil refleksi dari lingkaran L. Ini perubahannya gimana? Ya misalkan kita pakai titik dulu ya. Ada titik A, x, y refleksikan terhadap garis y sama dengan min x, maka perubahannya adalah min y, min x. Nah, bayangan x adalah apa ini? Min y. Begitu juga bayangan y sama dengan min x ya, bayangan y sama dengan min x. Nah, ini berarti y sama dengan min x aksen ya. Kalau x aksen sama dengan min y, maka y sama dengan min x aksen. Ini yang bawah juga sama. X-nya sama dengan min y aksen. Ini berarti kalau ada variabel x pada lingkaran, kita ubah menjadi min y aksen. Kalau ada variabel y, kita ubah menjadi min x aksen. Nah, kita tulis dulu lingkaran asalnya ya, x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, x ini kita ganti dengan min y aksen. Dalam kurung min y aksen kuadrat ditambah dalam kurung y-nya kita ganti dengan min x aksen kuadrat min 4 kali min y aksen ya. Min 4 y-nya ganti min x aksen ditambah 4 sama dengan 0. Min y aksen dikuadratkan hasilnya y aksen kuadrat. Ini juga sama. Min x aksen kuadrat jadinya x aksen kuadrat. Min 4 kali min y jadinya plus 4y aksen. Min 4 kali min x aksen plus 4 x aksen ditambah 4 sama dengan 0. Kita urutkan ya. Jadinya x aksen kuadrat ditambah y aksen kuadrat ditambah 4x aksen ditambah 4y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Atau kita tulis bayangan lingkaran adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus 4y plus 4 sama dengan 0. Ini bayangan lingkarannya ya mas guys. Lanjut ke soal yang ketiga, contoh refleksi kurva juga, tetapi di sini ada persamaan garis lurus dan refleksinya 2 kali ya. Perhatikan caranya. Ini ada garis 2x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0 direfleksikan yang pertama terhadap sumbu x, yang kedua terhadap garis y sama dengan min 1 ya. Perubahannya gimana? Yang pertama, refleksi pertama ya, perubahannya gimana? Dari x, y ya direfleksikan terhadap sumbu x menjadi gimana? Terhadap sumbu x yang berubah adalah y-nya ya, jadinya min y. Nah, dari sini berarti x-nya bayangan x menjadi x masih utuh. Kemudian bayangan y menjadi min y. Kalau seperti ini berarti ini dibalik ya, x sama dengan x aksen, maka y sama dengan min y aksen. Jadi kalau ada perubahan kayak gini tuh yang diambil adalah yang x-nya, bukan yang x aksen ini ya. Ini harus diubah menjadi bentuk x sama dengan berapa x aksen gitu. Karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam persamaan garis. Oke, ini kita akan masukkan dulu ke dalam persamaan garisnya. Berarti garis H aksen ya. Ini menjadi 2
X-nya tetap ya, X sama dengan X aksen, nggak ada perubahan. Ditambah 3Y aksen. Oh sorry, 3Y ya, 3Y itu berarti min Y aksen. Berarti 3 kali min Y aksen. Dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti 2X dikurangi 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah hasil refleksi pertama. Nah, berikutnya adalah hasil refleksi kedua. Kita akan cari. Nah, ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min 1. Nah, kita tulis dulu. Garis Y sama dengan min 1. Rumusnya apa? Rumusnya adalah X, 2B min Y. Jadi variabel X-nya masih tetap X aksen sama dengan ini ya, X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. Nah, bayangan Y-nya berubah menjadi 2B min Y. 2B min Y itu berarti B-nya adalah min 1. Berarti 2 kali min 1 min 2 min Y. Nah, ini berubah menjadi Y sama dengan berapa? Y sama dengan min 2 min Y aksen ya. Min 2 min Y aksen. Nah, ini akan kita substitusikan ya. X dan Y-nya kita substitusikan, tapi bukan ke persamaan garis yang asal ya. Kita masukkannya ke sini, persamaan bayangan pertama. Kita masukkannya ke sini. Jadi 2 kali, oh ya, H double aksen ya, 2 kali, nah, X-nya sama dengan X aksen, dikurangi 3 kali, Y-nya adalah min 2 min Y aksen ya, dikurangi 6 sama dengan 0. 2X aksen ini berapa? Plus 6 plus 3Y aksen min 6 sama dengan 0. 2X aksen, 6 kurangi 6 habis. Ini plus 3Y aksen sama dengan 0. Atau kita tulis 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Honge ya. Jadi bayangan kedua atau H double aksen adalah 2X plus 3Y sama dengan 0. Oke mas guys, mbak guys, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari refleksi kurva maupun refleksi titik ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.